Real Madrid. Kini mereka sedang terpuruk dari dalam dan tak seorang dapat menyangkalnya. Mereka baru saja mengalami kekalahan 2-0 atas Celta Vigo di La Liga, yang membuat selisih poin mereka dengan sang rival Barcelona menjadi 4 poin. Jika saya amati, kemunduran mereka dimulai setelah kemenangan laga El Clasico. Di La Liga pasca kemenangan atas Valencia, mereka imbang 3 kali berturut-turut atas Rayo Vallecano, Elche, Girona, dan kekalahan atas Celta Vigo di kandang. Di atas kertas, dari keempat laga itu seharusnya mereka bisa mendapatkan maksimal 12 poin. Tapi nyatanya, hanya dapat 3 poin. Sama halnya di Liga Champions, mereka mengalami kekalahan perdana atas Liverpool yang seperti kita tahu, sekarang The Reds juga sedang tidak baik-baik saja di Liga Primer. Dan terakhir, kemenangan atas Olympiakos juga didapat dengan susah payah. Dengan hasil-hasil ini, seperti ada yang tidak beres dengan tim asuhan Xabi Alonso. Dalam video ini, mari saya tunjukkan apa yang salah dengan El Real saat ini. Mungkin ini sama sekali tidak masuk akal dan mengungkap segala kesalahan Madrid saat ini. Gonzalo Garcia adalah pencetak gol terbanyak Madrid di Piala Dunia antar klub kemarin. Dia sangat cocok dengan sistem Alonso. Tekanannya, pergerakannya, kerjasamanya dengan Vinicius dan Bellingham, semuanya berjalan lancar saat dia bermain. Lalu tiba-tiba, dia berhenti bermain dan benar-benar membeku. Saat Garcia berada di lapangan, sistem Madrid bekerja dengan sangat baik. Dia melakukan lari cerdas yang menarik bek lawan keluar dari posisinya. Tetapi itu bukanlah satu-satunya. Ia menekan tanpa henti sejak menit pertama, menghubungkan permainan antara lini tengah dan lini serang, serta menghadirkan mentalitas pejuang yang sangat dibutuhkan tim. Tanpanya, lini depan tampak terputus. Duo Mbappe dan Vinicius tampak terpisah-pisah. Serangan menjadi individu, bukan sebagai satu kesatuan. Inilah yang membuat frustasi. Alonso terus-menerus mengeluh tentang pemain yang tidak mengikuti sistemnya, tidak bekerja untuk tim, dan tidak menjalankan tekanan dengan benar. Garcia benar-benar pemain yang tidak seperti itu. Namun nyatanya, dia tidak sering bermain. Alasannya sederhana. Nama-nama besar perlu bermain, yang artinya mengabaikan Mbappe atau Vinicius akan menciptakan badai media. Melindungi ego menjadi lebih penting daripada memenangkan pertandingan. Ketika pencetak gol terbanyak dikesampingkan karena tidak cocok dengan sistem, Anda tahu, politik telah mempengaruhi proyek tersebut. Izinkan saya menggabungkan 3 versi masalah yang sama menjadi satu masalah besar. Sebelum Bellingham kembali dari cedera, semuanya berjalan dengan lancar. Formasi 4-3-3 sederhana dengan Güler sebagai playmaker yang maju. Peran yang jelas dan struktur yang jelas pula. Tim menekan dengan keras dan memenangkan pertandingan. Kemudian Bellingham kembali, dan Alonso menghadapi teka-teki yang mustahil untuk ditolak. Bagaimana Anda bisa menempatkan 2 pemain yang berkembang pesat dalam peran kreatif yang hampir sama? Solusinya mungkin menurunkan Güler lebih dalam, dan memainkannya hampir seperti gelandang bertahan sambil mendorong Bellingham ke depan. Masalahnya, Güler tidak cocok untuk peran yang lebih dalam. Dia tidak memenangkan duel bertahan, dan itu memang bukan posisi favoritnya. Anda bisa melihat ketidaknyamanan dari bahasa tubuhnya. Sementara itu, Bellingham tampak bingung dengan perannya sendiri. Saat dia menjadi second striker, perannya kerap berubah layaknya playmaker bahkan terkadang seperti gelandang box-to-box. Ketidakkonsistenan ini terlihat dalam pengambilan keputusannya. Mungkin solusi yang jelas, tukar posisi mereka. Mainkan Bellingham lebih dalam, di mana dia bisa mengendalikan permainan dan melakukan serangan di akhir pertandingan. Dorong Güler lebih tinggi, di mana kreativitasnya dapat membuka pertahanan lawan. Namun sayangnya, Alonso tidak mau melakukannya. Dan komitmen keras kepala terhadap skema yang kaku itu merusak keseimbangan tim secara tidak langsung. Sekarang mari kita bahas situasi Mbappe dengan Vinicius. Sebelum Mbappe datang, semua orang menanyakan hal yang sama. Bagaimana caranya memasukkan 2 spesialis sayap kiri ke dalam tim yang sama? Jawaban taktisnya sederhana. Vinicius tetap melebar dan Mbappe bergerak ke tengah, posisi yang tampak sempurna di papan taktik. Namun baik Mbappe maupun Vinicius berharap terbebas dari tugas bertahan. Keduanya berjalan mondar-mandir menunggu umpan. Keduanya menolak untuk mundur lebih dalam. Ketika Anda memiliki 2 pemain yang melakukan itu, seluruh struktur tim runtuh.
Melawan tim yang menekan, Madrid nampak hancur. Lini tengah terus-menerus kalah jumlah, dan pada saat bola mencapai penyerang, keunggulan serangan balik hilang. Inilah komplikasinya. Mbappe telah mencetak sekitar 24 gol musim ini, atau sekitar 40 gol secara keseluruhan, sejak bergabung dengan Madrid. Anda bisa saja mengkritik etos kerjanya, serta mempertanyakan kecocokannya. Tapi Anda tidak bisa membantah hasilnya. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, seperti seorang pencetak gol. Sedangkan Vinicius, ia kerap mengalami kesulitan. Statistiknya menurun, performanya tidak konsisten. The Athletic melaporkan, Vinicius memberitahu Florentino Perez bahwa dia tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak baru. Musim ini, pemain Brazil itu hanya bermain 90 menit penuh dalam 6 dari 19 penampilan. Dan ia memulai 4 pertandingan dari bangku cadangan. Setelah pertandingan melawan Olympiakos, beberapa pemain mengunggah Instagram story yang mengejutkan. Tim ini bersatu lebih dari sebelumnya. Itulah pengendalian kerusakan sebenarnya, karena pada kenyataannya sangat berbeda. Menurut jurnalis Spanyol, ruang ganti terbagi menjadi 2 kubu. Mereka menganggap sistemnya terlalu kaku, terlalu menuntut, dan mereka ingin mengandalkan kualitas individu. Lalu kubu yang kedua, dan ingin berkomitmen pada visinya. Ini bukan fraksi kecil versus mayoritas. Ini perpecahan yang merata. Separuh skuad percaya, separuhnya tidak. Di antara pemain yang tidak senang adalah Valverde, Vinicius, Rodrigo, Brahimi, Endrick, dan Ferland Mendy. Sedangkan di antara pemain yang senang adalah Mbappe, Courtois, Güler, Wijndal, dan Carreras. Lihat buktinya. Pemain yang senang mendapatkan menit bermain yang konsisten, dan yang tidak senang pastinya mendapatkan menit bermain yang minim. Ketika separuh skuad Anda tidak percaya pada pelatih, instruksi taktis akan dijalankan dengan setengah hati. Ketika tidak ada persatuan, tidak ada perpecahan kolektif untuk berjuang melewati masa-masa sulit ini. Ingat bagaimana musim ini dimulai. Madrid tampak solid dalam hal bertahan, terorganisir, kompak, merebut bola di posisi tinggi, dan mengubah pertahanan menjadi serangan mematikan. Lalu sesuatu terjadi. Angka sejak mengenangan atas Valencia mengerikan, dan tim nampak mudah kebobolan oleh lawan. Perbandingannya, Madrid membutuhkan 10 pertandingan di awal musim untuk kemasukan gol. Dan dalam 5 pertandingan terakhir, mereka telah kemasukan 8 gol. Domino pertama adalah cedera Dani Carvajal. Sosok Limindar dan kecerdasan posisinya menjaga lini belakang tetap solid. Tanpanya, Valverde terpaksa beralih ke bek kanan, yang menghilangkan tenaga penggeraknya dari lini tengah. Namun masalah sebenarnya lebih dalam. Sistem pressing yang membuat Madrid efektif sejak awal, kini telah runtuh total. Karena para pemainnya membuatnya berhasil, tidak lagi bermain. Di atas kertas, Madrid memiliki 6 bek tengah. Kenyataannya, hanya Militao dan Wijndal saja yang terlihat andal saat ini. Sedangkan Rudiger melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak biasa. Asensio mengalami kemunduran yang dramatis, dan Alaba diragukan kebugarannya. 2 bek tengah untuk tim yang bersaing di berbagai lini. Itulah mengapa Madrid diam-diam mengejar Ibrahima Konate dari Liverpool. Dan inilah lingkaran setannya. Keruntuhan pertahanan ini berhubungan langsung dengan epidemi kemalasan. Ketika penyerang tidak mau menekan, lini tengah akan dilewati. Ketika lini tengah dilewati, pertahanan Anda akan mudah terekspos lawan. Ini semuanya saling terkait. Mari kita perjelas, skuad ini bertalenta, tapi bakat saja tidak cukup untuk menang. Sepak bola adalah tentang usaha, pengorbanan, dan bermain untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Saat ini, Madrid berpikir kualitas individu saja sudah cukup, tapi kenyataan di lapangan tidak akan cukup. Inilah analisis saya. Jika kelima permasalahan ini tidak segera diperbaiki, percayalah Zinedine Zidane pasti akan kembali. Kesabaran petinggi klub ada batasnya. Dan kemunduran ini bukanlah kabar baik untuk tim sekelas Real Madrid. Bagaimana menurut Anda? Itulah analisis tentang permasalahan besar Real Madrid yang saya uraikan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik terakhir ini, dan tunggu analisis menarik lainnya di video selanjutnya.